Introducing myself. Saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dikutip dari buku pengantar ilmu sosial. Apa yang dimaksud manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Manusia merupakan makhluk individu yang harus mengembangkan diri dan kepribadian agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan manusia lain di masyarakat sebagai makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu dan sosial? Yang pertama itu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki makna, yaitu manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Sifat manusia sebagai makhluk individu merupakan sifat yang dimiliki sejak lahir. Seperti semen, meskipun memiliki saudara kembar, kepribadian seorang individu dengan individu lainnya sangatlah berbeda. Orang yang terlahir kembar tidak akan memiliki ciri khas, ciri fisik dan ciri psikis yang persis sama. Secara umum dapat dilihat bahwa manusia memiliki fisik yang sama, tetapi jika diperhatikan lebih jauh maka akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu. Nomor 2, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adanya hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lainnya membuktikan bahwa manusia pasti selalu bergantung pada orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya saat berada di pasar untuk berbelanja makanan atau kebutuhan lainnya, sebagai pembeli harus berinteraksi dengan penjual untuk menyepakati sebuah persetujuan. Manusia memiliki dua sifat, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berikut adalah beberapa contoh manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan mahasiswa. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk membuat keputusan dan mengejar tujuannya. Manusia juga memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga, serta hak dasar yang harus dipenuhi. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Contohnya, mahasiswa dapat bergotong royong. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Yang ketiga, bersikap sopan santun. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan atau organisasi sosial. Yang kelima, membangun kohesi sosial. Keenam, berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Ketujuh, peduli dengan aktivitas sosial. Delapan, memberi bantuan sosial.